Pemirsa, dua ABG cantik di Minahasa melaporkan seorang pendeta ke Polda Sulawesi Utara atas kasus pelecehan seksual. Diduga pencabulan dilakukan di salah satu gereja di wilayah tersebut. Dengan didampingi kuasa hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kedua korban mendatangi Polda Sulut untuk melaporkan kasus pencabulan yang menimpa mereka. Dua gadis yang masih berusia 16 dan 17 tahun ini diduga mendapat pelecehan seksual dari seorang oknum pendeta di sebuah gereja di daerah Tapeli, Kecamatan Mandulang, Minahasa. Korban mengaku mendapat pelecehan beberapa kali. Terakhir korban dicabuli pada bulan Mei dan Juli usai latihan menari. Saat itu pelaku memanggil korban ke tempat suci dan menyuruh mereka menonton film porno. Pelaku kemudian mencabuli keduanya dengan meraba kemaluan dan area sensitif korban. Diduga jumlah korban masih akan terus bertambah mengingat aksi pencabulan itu sudah dilakukan sejak lama. Menurut keterangan dari korban pertama yang kami laporkan pada hari Sabtu dan korban yang kedua, teman-temannya juga merupakan korban korban yang pelecehan dari oknum tokoh agama itu. Modusnya adalah dengan setiap akan pulang ibadah pada hari Minggu, satu hari sebelumnya ada latihan anak-anak ini untuk ritual dalam gereja itu, kemudian dicabuli, dipertontonkan video porno dan kemudian mulai dicabuli satu persatu. Hai, selamat datang di The Bodo. Hari ini kita mau bahas temanya lumayan cukup sensitif nih. Ya, karena kita mau bahas temanya tentang budak seks di gereja. Budak seks di gereja. Bagaimana tuh? Jadi tema kali ini berdasarkan fakta yang ada ya. Jadi bukannya cerita kaleng-kaleng. Ini tentang Bukan fitnah dong. Oke, sebelumnya buat yang kadar keagamannya cukup tinggi, ya kan, berlebihan, mungkin dilarang nonton daripada ntar kejang-kejang sendiri, Pecah-pecah nanti. bibir pecah-pecah, mata kabur. Ya. Karena ini kita baru ada dengar berita. Kalau saya cukup viral di luar negeri ya. Ini tentang skandal seks yang terjadi di lingkungan Vatikan atau lingkungan pastor yang ada di beberapa negara. Berita yang terakhir itu adalah salah satu pastor yang selaku bendahara di Vatikan itu ketangkep kok. Melakukan pelecehan seksual. Ngeri ya? Berarti gak semua yang pastor itu hidupnya suci dong, Pak? Enggak lah, karena juga mereka manusia biasa kan. Jadi takut gak lu ke gereja nih? Jadi budak seks yang pertama itu adalah biarawati. Jadi maksud lu biar mati dipakai gitu? Ya, jadi biarawatinya ini akhirnya jadi pelampiasan seks dari pastor-pastor, dan baru beberapa tahun belakangan ini akhirnya mereka berani buat Speak up. dan akhirnya laporkan secara resmi ke kepolisian. Berarti ada tindak kriminal kan di situ kan? Karena melakukan pelecehan seksual dong. Iya, jadi sampai yang paling parah tuh biarawatinya itu sampai hamil, melahirkan anak, dan akhirnya mereka ngebesarin, tapi anak-anak itu akhirnya nggak diakui sama biarawatinya dan nggak diakui sama pastornya. Baru tahu dong gue nih, Wan. Iya, Oh, itu terjadi. Itu terjadi. Itu salah satu bentuk penindasan terhadap perempuan di gereja, Iya. khususnya biarawati. Iya. Tapi selama ini tuh udah ada dong, cuma ditutupin. Iya, ditutupin. Jadi ini salah satu bentuk perkataan dengan menggunakan ayat-ayat. Tapi nggak sesuai sama perbuatannya. Nggak sesuai sama perbuatan ya. Tapi yang parah juga mereka ada dokumentasinya. Oh gitu. Iya, jadi ada di foto, ada di video. Itu baru yang pertama. Budak seksnya itu adalah dari kalangan biarawati, karena beda nih ya. Kalau pastor itu Katolik mereka nggak nikah, selibat hidupnya. Ya, Beda sama biarawati. pendeta ya. Kalau pendeta itu mereka boleh menikah. Nah, biarawati juga kan nggak boleh menikah. Kayak gitu. Ya, namanya kan hidupnya mengabdi dong. mengabdi. Tapi ternyata di dalam gereja yang tertutup dan sakral itu ternyata Menyimpan kebusukan. menyimpan benih dosa. Dan itu nggak terkuak ya. Ya, Kan ini baru sekarang ini. Jadi umur 93, umur 22 tahun, 22 Ustadz tahun. dari NTT ke Ke Yogyakarta Jogja, dalam untuk rangka belajar menjadi pastor. itu masuk seminari berarti? Masuk seminari. Oh Iya. siap, siap, Pak. Ya setelah lockdown ya, setahun di novisiat, setahun di Bertiniano, kemudian setahun lagi di novisiat. Setelah itu saya merasakan bahwa itu bukan tempat saya. Kenapa? Karena berat, kalau jadi pastor nggak boleh menikah. Oh, jadi itu rupanya Iya, itu harus jujur kan. Orang harus jujur katanya. selibat itu. Ya selibat. Nah saya takut nanti kalau selibat bisa jadi terlibat lagi. Oh, Salah kan, terlibat sesuatu. Terlibat sesuatu. Takut terlibat dengan hal-hal yang diinginkan gitu. Nah itu dia.